Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saat di usia kecil, 2 Ia, anak kecil yang yatim itu, bernama Muhammad. Kini ia telah kehilangan ibunya juga. Adakah di dunia ini peristiwa menyentuh perasaan yang lebih berat daripada peristiwa saat Anda menaburkan tanah di atas jasad ibu Anda, sedangkan usia Anda masih kanak-kanak? Adakah di kehidupan ini peristiwa yang lebih menyedihkan daripada peristiwa saat Anda meninggalkan ibu Anda di gurun pasir, sedangkan umur Anda masih kecil? Lalu Anda beranjak pergi seorang diri, tanpa ayah dan ibu, sembari melangkahkan kaki dengan berat dan tak tahu harus menuju kemana atau kepada siapa. Rasulullah kecil kini melanjutkan perjalanan pulang ke Mekah bersama pengasuhnya, Ummu Aiman. Beliau kelelahan, letih, sedih, dan berduka. Beliau memasuki Mekah, menelusuri lorong-lorongnya, dan melewati rumah-rumahnya. Beliau melihat para ayah memeluk anak-anak mereka, bercanda dengan mereka, dan bermain dengan mereka, sementara para ibu mendekap anak-anak mereka dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Ironisnya, beliau tidak merasakan hal itu semua. Siapakah yang menyiapkan makanan, pakaian, dan tempat tidur beliau? Siapa pula yang memperhatikan kesehatan dan kenyamanan beliau, sedangkan beliau sudah tidak memiliki ayah dan ibu yang mengajaknya bercanda? Tidak ada saudara laki-laki atau perempuan yang menemaninya bermain, tidak pula keluarga yang melipur laranya. Meskipun demikian, ditambah lagi kondisi beliau yang yatim piatu, sendirian, menghadapi beratnya hidup, fakir, kekurangan, dan lapar, Rasulullah memiliki sifat-sifat yang mulia. Beliau tumbuh menjadi remaja yang memiliki rasa hormat, zuhud, warah, malu, santun, lembut, dan kasih sayang. Kemudian Rasulullah kecil diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Dalam asuhan sang kakek, beliau mendapatkan perlakuan yang lebih istimewa dibandingkan dengan cucu-cucu lainnya. Kasih sayang, kelembutan, dan perhatian senantiasa tercurah kepadanya. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Karena sang kakek meninggal dunia, peran asuh selanjutnya dipegang oleh Abu Thalib, yang tak lain adalah paman beliau. Sejak kecil, Rasulullah seolah telah mengukir keagungannya di atas batu, serta memahat kebesarannya di atas pasir. Tidak ada kemewahan, foya-foya, ataupun pemborosan. Sebab, sifat-sifat tersebut identik dengan kemalasan dan lemah semangat. Mayoritas orang-orang besar mampu menciptakan keunggulan, meskipun keadaan mereka susah, hari-hari yang terlewati pahit, serta proses yang sulit dalam perjalanan hidupnya. Rasulullah di masa remajanya sudah menghadapi berbagai peristiwa yang selayaknya dihadapi oleh orang dewasa. Melalui berbagai peristiwa tersebut, tampaklah kepribadiannya yang baik. Kaumnya pun menyebutnya dengan sosok yang jujur dan amanat. Beliau tidak menerima julukan itu secara cuma-cuma, tapi karena beliau memang berhak memperolehnya. Itu disebabkan kepribadiannya yang baik, perilakunya yang santun, dan rekam jejaknya yang bagus. Selain itu, juga karena usahanya dalam menegakkan prinsip-prinsip serta akhlak yang mulia. Tatkala Khadijah mendengar tentang akhlak Rasulullah yang amanat dan jujur, dia pun mengajukan diri untuk menjadi istrinya. Faktor yang mendorong Khadijah untuk melakukan hal itu sudah tentu bukanlah harta, sebab Khadijah adalah pedagang kaya raya. Bukan pula faktor jabatan, karena beliau bukan raja, menteri, ataupun pangeran. Lantas, apa yang menyebabkan Khadijah dan ingin menjadi istri beliau? Sungguh, itu disebabkan kejujuran dan sifat amanah yang beliau miliki. Selain itu juga faktor yang menghiasi dadanya, yaitu keperkasaan dan kegagahan. Rasulullah dan Khadijah terjalin dalam ikatan pernikahan yang langgeng. Khadijah mendapati sifat-sifat setia, jujur, terhormat, dan suci pada diri Rasulullah. Hal itu Khadijah persaksikan saat Rasulullah merasa ketakutan setelah wahyu turun, seraya berkata, "Demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakanmu. Engkau adalah sosok yang senantiasa menjaga silaturahim, menolong anak yatim, memuliakan tamu, dan membantu orang susah." Hadis muttafaqun alaih. Rasulullah telah merasakan yatim beberapa kali, yatim karena ayahnya wafat saat beliau dalam kandungan ibunya. Inilah lafal yatim yang paling berat,
Kemudian yatim karena ibunya wafat di depan matanya saat beliau berumur 6 tahun. Kemudian rasa sedih karena kakeknya, Abdul Muthalib, yang telah mengasuh dan melindunginya wafat. Lalu rasa sedih karena pamannya, Abu Talib, yang telah menolong dan menaunginya juga wafat.